Selamat berjumpa kembali dalam kelas Literasi Keuangan dan Investasi. Ini adalah video ketiga dari 4 video tentang diversifikasi. Dalam sesi kali ini, topik kita adalah bagaimana caranya kita menghitung return dan risk atau risiko dari sebuah portfolio yang terdiri dari 2 risky assets. Ya. Dan sasaran kita untuk pertemuan kali ini pertama adalah supaya saudara mampu menghitung expected return dan standar deviasi dari 2 stok atau 2 aset, 2 risky asset. Kemudian menjelaskan kapan kita dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi. Kapan kita memperoleh benefit ya dari diversifikasi. Dan yang ketiga, saudara mampu membuat efficient frontier dari 2 saham atau 2 aset yang risky menggunakan Excel. Ini akan di-cover dalam tugas dan praktikum, dan tentu bukan hanya membuatnya, saudara juga diharapkan dapat menjelaskannya, apa yang disebut dengan efficient frontier. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik bagaimana menghitung return dan risk untuk sebuah portfolio yang terdiri dari 2 risky assets, 2 stok atau bonds dan stocks. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik tersebut, saya ingin mengulang sedikit tentang apa yang disebut dengan risk-free dan risky assets. Risk-free artinya aset atau sekuritas yang tidak punya risiko, atau risikonya sangat kecil, sehingga juga akan menghasilkan expected return yang lebih kecil. Sedangkan aset yang risky artinya mempunyai risiko, dan risikonya lebih besar, sehingga akan menghasilkan expected return juga yang lebih tinggi. Dalam sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalau kita merujuk atau menyebut satu aset yang disebut risk-free tanpa risiko, maka kita sedang membicarakan SPN, Surat Perbendaharaan Negara, atau kalau di US, T-bills, yaitu instrumen hutang yang jangka waktunya, jatuh temponya kurang dari setahun. Kenapa ini disebut risk-free, tanpa risiko? Pertama adalah karena itu diterbitkan oleh government, sehingga tidak akan default atau gagal bayar. Pemerintah selalu bisa menerbitkan surat utang baru, gali lubang untuk tutup lubang yang lama. Namun dalam sejarahnya selalu ya pemerintah bisa membayar utangnya. Yang kedua, kenapa disebut risk-free? Karena resiko perubahan suku bunga dalam jangka pendek kurang dari setahun itu kecil, sehingga gejolak suku bunga diharapkan tidak akan besar. Jadi sekali lagi, yang disebut risk-free adalah SPN, Surat Perbendaharaan Negara. Nah, selain itu, tentu ada risky assets, ya, mulai dari government bonds, T-notes, T-bonds, mulai yang jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 10 tahun, bahkan lebih. Itu kita sebut aset berisiko. Khususnya government bonds, ini bukan karena kita curiga government nggak akan bayar atau gagal bayar, tetapi dalam jangka panjang, suku bunga bisa naik atau turun. Dan ketika suku bunga naik, harga bonds yang kita beli akan turun. Sebaliknya, ketika suku bunga yang berlaku di masyarakat, yang berlaku pada suatu saat tertentu naik, ya harga bonds turun. Dan kalau suku bunganya turun, maka harga bonds naik. Jadi ada resiko. Artinya walaupun ini fixed income securities, harganya bisa naik turun. Corporate bonds, tentu ini sama, ya. Pertama alasannya suku bunga bisa naik turun, tetapi corporate bonds memiliki risiko yang lebih besar, ya. Semakin ke bawah ini higher risk ya dibanding yang di atas. Kenapa risikonya lebih besar? Karena korporasi punya kemungkinan untuk gagal bayar atau default. Nah, yang ketiga, saham. Saham atau stocks atau shares ini adalah investasi yang lebih berisiko dibandingkan dengan bonds. Ya, karena sifatnya pemegang saham adalah sifatnya pemegang hak residual atas cash flow dan assets.
Jadi kalau perusahaan punya free cash flow, itu harus dibayarkan dulu kepada pemegang bonds. Ya, sisanya baru untuk pemegang saham. Akibatnya akan fluktuatif. Jumlah free cash flow yang bisa dinikmati sebagai jatah stockholder, shareholder, itu naik turun. Dia lebih berisiko daripada bonds. Karena untuk bonds, jumlahnya dipatok dengan suku bunga ya yang telah disepakati. Nah, terakhir tentu derivatif. Ya, ini kita nggak bahas terlalu banyak, tapi ini aset yang sangat berisiko. Saya sekali lagi tidak menganjurkan saudara semua peserta kuliah ini untuk membeli atau ikut berspekulasi di sini kecuali Anda sudah paham apa makna dari masing-masing instrumen ini dan memang ada posisi yang harus di-hedge atau dilindungi nilainya. Ya, jadi hedge itu adalah hedging itu adalah instrumen lindung nilai dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau tidak ada yang perlu dilindungi, ya Anda seorang produsen yang membutuhkan bahan baku atau Anda seorang petani yang menghasilkan bahan baku, yang menghasilkan panenan, ya, maka Anda jangan ikut di sini. Oke, jadi kita bedakan dulu risk free dan risky. Oke, bagaimana dengan mutual funds, reksadana? Tentu itu adalah gabungan dari beberapa aset, ya. Nah, kalau isinya bonds, maka kemungkinan tingkat risiko dan expected return mutual funds yang terdiri dari bonds adalah di sini ya, sekitar sini. Kalau dia terdiri dari stok, maka dia lebih berisiko, ya. Kalau dia campuran antara bonds dan stocks, maka mutual funds tersebut punya risiko di antaranya juga in between. Demikian, sedikit mengulangi apa yang sudah kita bahas. Nah, kali ini, dalam sesi ini dan sesi berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung return dan menghitung risiko ketika kita menggabungkan dua aset yang berisiko. Jadi bisa contohnya bonds dengan stocks atau stock dengan stock. Ya, kita akan melihat bagaimana ketika kita melakukan diversifikasi apa yang terjadi dengan expected return dan risikonya. Mengapa saya sangat menganjurkan Anda melakukan diversifikasi. Kita akan pelajari dalam sesi ini. Khususnya untuk dua aset itu akan dibahas dalam sesi kali ini. Dan dalam sesi mendatang kita akan membahas bagaimana kalau kita menggabungkan lebih dari dua risky assets. Jadi konteks kita kali ini hanya menggabungkan dua risky assets. Kita lupakan dulu yang risk free. Dalam sesi terakhir nanti kita juga akan membahas bagaimana ketika kita mau menggabungkan ya risk free asset dengan risky asset. Seperti apa? Pilihannya seperti apa buat investor? Ya. Dalam sesi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang indifference curve dan risk aversion. Bahwa setiap investor punya selera risiko, risk appetite, atau penghindaran risiko, risk aversion yang berbeda. Ada orang yang lebih menyukai risiko, ada yang tidak. Lalu kita sudah belajar juga tentang indifference curve, yaitu bahwa untuk seorang investor, ya, contohnya ini investor 1, ada banyak kombinasi pilihan portfolio yang memiliki berbagai macam expected return dan risiko yang memberikan kepuasan utilitas yang sama. Contohnya, untuk investor 1 ini yang berwarna merah, ini garisnya berwarna merah, maka semua pilihan yang ada di kurva ini ya artinya expected return-nya nambah ya, tapi risikonya juga naik. Contohnya ya di sini dari sini ke titik ini maka risikonya bertambah sebesar ini, tetapi juga expected return ikut naik. Dan bagi investor tersebut itu nggak ada bedanya, sama saja kepuasannya. Indifferent ya, sepanjang kurva ini toh risiko naik, tetapi expected return juga naik, sehingga memberikan kepuasan atau utilitas yang sama. Dalam hal ini contohnya angkanya misalnya 0,09.
jika kepuasan itu bisa dikuantifikasi. Ya. Nah, tetapi semua pilihan yang di bawahnya ini memberikan kepuasan yang lebih kecil buat investor satu ini. Karena contoh, kalau saya mengambil risiko 50, 0,50 standar deviasinya, dengan pilihan yang di bawah ini, semua pilihan yang di bawah ini, saya mendapatkan expected return yang lebih kecil daripada pilihan yang di atasnya. Sehingga kepuasan di sepanjang kurva ini memang sama buat investor satu, indifferent dia. Ya, baik yang di sini maupun di sini sama. Namun nilainya hanya 0,05. Kepuasannya sama, tetapi lebih kecil daripada pilihan yang di atasnya. Itu indifference curve. Kita juga sudah belajar tentang risk aversion. Bahwa satu buah portfolio, contohnya di sini, dengan expected return, katakan di sini 15 mungkin ya, atau 10 gitu ya. 15, katakan 15% setahun, dengan resiko standar deviasi 0,20, portfolio tersebut bisa memberikan kepuasan yang berbeda untuk investor yang berbeda. Karena masing-masing investor punya risk aversion yang berbeda. Untuk investor satu, kurva indifference dia lebih landai. Karena dia tidak harus diberikan kompensasi expected return atau reward yang sangat besar untuk dia memiliki kepuasan 0,09. Sehingga di titik ini, dengan risiko 0,20 dan expected return 10 atau 15, katakan 15, dia memiliki kepuasan 0,09. Sedangkan investor 2 ini lebih risk averse. Dia tidak suka risiko, lebih tidak suka dibandingkan investor 1. Sehingga untuk mencapai kepuasan yang sama, contohnya 0,09, kurva dia berbeda dari kurva 0,09 milik investor 1, yaitu lebih tegak. Artinya dia harus diberikan kompensasi lebih, reward berupa expected return, tambahan expected return, supaya memberikan kepuasan yang sama, yaitu 0,09. Jadi, bagi investor 2, garis yang di bawah ini kepuasannya lebih rendah dari 0,09, hanya 0,05. Ya, garis yang di bawah ini. Karena itu lebih ke southeast ya. Kalau northwest ke atas lebih happy ya. Risiko lebih kecil, expected return lebih tinggi. Jadi semua yang ke arah sana akan lebih menarik bagi semua investor. Tapi yang ke arah kanan bawah semakin tidak menarik. Jadi kurva yang di bawah ini buat investor 2 lebih tidak menarik dibandingkan kurva yang pertama. Artinya kepuasannya turun. Dalam contoh ini misalnya 0,05. Jadi portfolio yang tadi, yang sama tadi, dengan risiko 20 dan expected return 15, buat investor 1 itu menghasilkan kepuasan 0,09 karena ada di kurva yang atas ini. Tetapi buat investor 2 hanya menghasilkan kepuasan 0,05. Nah, pesannya apa? Bahwa satu buah portfolio mungkin punya angka yang sama, expected return dan standar deviasinya, tetapi kepuasannya bisa beda untuk investor yang berbeda. Ya, bagi investor yang risk averse, kepuasannya akan lebih rendah daripada kepuasan yang diperoleh oleh investor yang risk lover, yang lebih menyukai risiko. Padahal expected return dan risikonya sama saja. Baik, kenapa ini kita bahas? Karena nanti pada waktu kita menggabungkan risk free dengan risky assets, kita akan menggunakan kembali kurva ini. Saya hanya mengulang supaya Anda tidak lupa. Dalam sesi kali ini, kita tidak membahas banyak tentang indifference curve dan risk aversion. Tetapi dalam sesi mendatang, di mana kita mau menggabungkan risk free dan risky assets, kita akan kembali ke konsep ini. Jadi, mohon diulangi lagi, jangan sampai lupa. Kemudian dalam sesi berikutnya, kita sudah mulai menyinggung tujuan dari diversifikasi, yaitu kita ingin meningkatkan Sharpe ratio, yaitu benefit dibandingkan risk. Ya, nah benefitnya apa? Adalah return di atas risk free. Ya,
expected return-nya ingin maksimal ya dibandingkan dengan risikonya. Ya, atau dengan kata lain, kita ingin mengurangi risiko untuk setiap return tertentu. Jadi tanpa mengurangi expected return, kita ingin mencari cara untuk mengurangi risikonya. Dan itu dilakukan dengan melakukan diversifikasi. Apa yang terjadi ketika kita melakukan diversifikasi? Maka kita mengurangi unique risk dari masing-masing aset atau emiten atau perusahaan di dalam portfolio kita. Karena masing-masing aset itu punya unique risk, setiap perusahaan punya unique risk. Ya, dan total risiko terdiri dari unique risk dan systematic risk. Dengan menggabungkan beberapa aset di dalam sebuah portfolio, maka unique risk dari masing-masing aset itu bisa saling menghilangkan. Sehingga total variance, total standar deviasi, total risikonya berkurang. Dan semakin banyak jumlah saham yang kita gabungkan, semakin kecil elemen unique risk-nya. Yang tersisa adalah systematic risk-nya. Dan jika kita berhasil mengurangi risiko di bawah, dengan menghilangkan unique risk, maka otomatis Sharpe ratio-nya naik. Karena pembaginya semakin kecil. Ya, itulah konsep dari diversifikasi. Baik, Anda ulangi sebentar supaya fresh kembali, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam topik utama dalam sesi ini. Menggabungkan dua buah risky assets. Tadi telah disampaikan contoh risky assets bisa bonds, bisa stocks. Jadi topik kita kali ini adalah menghitung return dan risk bisa dari bonds dengan bonds, bonds dengan stock, atau dua buah stock. Kita batasi dua dulu supaya Anda dapat intuisinya. Dan nanti tentu dalam kenyataannya sebuah portfolio akan terdiri dari banyak sekali aset. Tetapi caranya sama saja, ya. Yang penting Anda kuasai dulu logikanya. Anda menangkap dulu logikanya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan diversifikasi. Baik. Cara menghitung sebuah portfolio yang terdiri dari dua risky assets tidak sulit. Kita hanya membobotkan expected return dari dua buah expected return masing-masing. Jadi contoh saya punya saham 1 dan saham 2. Saham 1 punya expected return ER1. Saham 2 punya expected return ER2. Lalu saya tinggal bobotkan sesuai dengan berapa persen komposisi saham 1 yang ada di portfolio. Demikian juga untuk saham kedua, tinggal dibobotkan dengan W2, yaitu persentase modal yang dimasukkan untuk saham kedua di dalam portfolio kita. Jadi contoh, bobot W1 itu bobot yang ada di proporsi dalam aset untuk aset pertama, W2 adalah aset 2, sehingga 1 dikurangi W1 itu adalah W2. Ya, jadi kalau di sini misalnya 30% saya tanamkan untuk aset 1, maka di sini 70%. Karena komposisinya 30-70. Nah, ingat ini hanya 2 aset ya. Jadi pembagiannya mudah. 1 kurang W1 pasti sama dengan W2. Kalau kita split bagi 2, 50-50, berarti di sini 0,5 atau 50%, di sini juga 0,5 atau 50%. Jadi hanya penjumlahan linear istilahnya. Ya, ininya linear, artinya expected return-nya tidak dikuadratkan, tidak dipangkat tigakan, tinggal dikalikan berapa persen sih portfolio kita terdiri dari saham 1. Kalau 70% ya 70% kalikan expected return yang pertama. Ya, sisanya di sini 30% dikalikan expected return dari aset kedua. Tidak sulit ya. Ini sangat logis. Tinggal rata-rata tertimbang istilahnya, weighted average. Itulah expected return dari sebuah portfolio RP ya. Expected return dari portfolio itu yang terdiri dari 2 risky assets. Saya berikan contoh,
kita menggabungkan dua buah risky asset, yang satu adalah bond, yang satu adalah stock. Expected return bond 8%. Misalnya ya, expected return stock, contohnya dalam hal ini 13%. Ya, ini bisa saham apa saja, ini contoh. 8 dan 13%, tentu stok lebih beresiko, sehingga expected return-nya juga lebih tinggi. Maka expected return portfolio rumusnya adalah W1 dikali R1 ditambah W2 kali expected return R2. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, itu bisa digambar dalam grafik. Grafiknya seperti ini. Sumbu ke kanan ini adalah bobot saham antara 0 sampai 1, 100%. Jadi di sisi sini semua uang hanya masuk ke instrumen debt, yaitu bond. Sementara kalau di angka 1, ya, itu berarti bobot stok adalah 1. 100% dimasukkan ke equity uangnya. Hanya beli stok, ya. Jadi bobot bond sebaliknya. Jadi kalau di sini 0, berarti di sini 1, 100% di bond, di sini di titik ini berarti 100% stok, 0 yang masuk ke bonds, ya. Nah, kita pakai contoh yang seperti di gambar ini. Bila W1 sama dengan 1, ya, artinya semuanya ditaruh di bond di sini nih, ya, 100% bonds di titik ini, maka W2 0, tidak ada uang yang dimasukkan ke stok. 100% hanya beli bonds, maka return-nya mudah ya, 8%. 8% ya, karena kita nggak beli stok, ya jelas return-nya hanya bonds ya. 1 kali 8% tambah 0 kali 13%. Oke, jadi itu titik di sini ya, di mana kita nggak beli stok sama sekali, maka kita dapat return-nya si bonds 8%. Sebaliknya, kalau W1-nya 0, artinya si bonds-nya tidak kita beli, uangnya 100%, dibelikan stok, maka berapakah return portfolionya? Ya, return stok, karena nggak beli bonds. Jadi di sini ya, 13% return-nya, bobot stok 100%, bobot bonds 0. Ya, di sini. Cukup jelas. Ya, jadi gambarnya linear. Linear. Coba kalau kita cari titik di tengah-tengah, ya. W1 0,5 artinya 50-50, 50% beli stok, 50% beli bonds. Maka return-nya adalah 50% dikalikan return dari si bond, ditambah 50% dikalikan return kali si stok. Ya, ini adalah 4%, 0,5 kali 8, ditambah 6,5%, artinya 10,5%. Nah, itu ada di tengah-tengah sini ya, bobotnya 50-50 di sini. Nah, kalau Anda lihat, ini 10,5 persis di garis ini juga, di titik tengah-tengahnya ya. Berarti hubungan ini linear, garis lurus bentuknya. Ya, karena ini tidak ada kuadrat, tidak ada pangkat 3, ini hubungannya linear, persis. Ya, di garis lurus. Jadi semakin banyak stoknya, kita akan bergeser dari kiri ke kanan terus, semakin banyak stok, semakin naik expected return-nya. Ya, kita belum bahas risiko, baru bicara expected return. Jadi semakin banyak unsur stok saya tambah, dia akan semakin ke kanan, expected return juga semakin naik, dan akhirnya di titik ini 100% stok, kita dapat 13%. Ya, dari awalnya hanya 8% ketika kita membeli 100% debt. Ya, semua kombinasi pilihan yang lain ada di sepanjang garis ini. Ya, jadi kalau bobot stoknya saya tambah, dia akan semakin ke kanan. Kalau bobot stoknya semakin sedikit, dia akan semakin ke kiri, alias expected return-nya makin kecil. Nah, Anda ingat gambar ini linear bentuknya. Ya, ingat sumbunya, jangan lupa ya, di bawah ini hanya bobot ya. Ini bobot, semakin banyak stok, expected return semakin tinggi. Gambarnya seperti ini. Tidak ada yang sulit ya, ini mudah sekali. Yang sedikit tricky adalah menghitung resikonya. Bagaimana ketika kita mencampur dua risky asset ke dalam sebuah portfolio? Hubungannya seperti apa?
Nah, untuk membahas aspek risiko, saya harus membahas sedikit mereview matematika, ya, atau statistika. Nah, jangan khawatir karena ini tidak terlalu rumit, tetapi Anda perlu pahami supaya mengerti manfaat diversifikasi, ya. Nah, kalau saya punya dua buah variabel, X dan Y, yang masing-masing punya expected return dan bervariasi, si X itu bisa naik turun, si Y juga. Masing-masing berarti punya standar deviasi dan punya varians. Sekali lagi, varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Ya. Maka varians dari gabungan X plus Y itu tidak serta-merta varians X ditambah varians Y. Tapi secara matematis seperti ini. Kalau X punya varians, Y punya varians, maka gabungan X plus Y juga punya varians. Ya. Jumlahnya seperti apa? Yaitu varians X ditambah varians Y ditambah dua covarians X dan Y. Covarians ini menunjukkan apakah X dan Y ini bergerak berbarengan searah atau berbeda arah. Seberapa dekat mereka bergerak searah atau beda arah. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalau dengan simbol varian X itu kan sigma X kuadrat, varian Y itu sigma Y kuadrat, ditambah 2 kali covarians. Covarians sigma XY. Covarians antara X dan Y. Ini adalah varians dari dua buah variabel. Ya. Nah, ini bisa dipecah. Covarians ini itu adalah korelasi XY, seberapa dekat mereka berkorelasi, ya, berhubungan, dikalikan sigma X dikalikan sigma Y. Ya, jadi sigma X kuadrat atau varians X ditambah sigma Y kuadrat atau varians Y ditambah 2 covarians yang adalah sebenarnya korelasi XY dikalikan standar deviasi X dikalikan standar deviasi Y. Nah, seperti itu ya. Nah, korelasi ini menggambarkan seberapa dekat hubungan X dan Y. Seberapa mirip mereka pergerakannya, perubahannya ya. Dan angkanya antara -1 sampai dengan +1. Jadi yang namanya rho XY ini atau korelasi XY itu bergerak antara -1 sampai +1. Tidak ada di luar itu. Ya. Nah, kalau saya tambahkan ada pembobotan atau dikalikan variabel X dan Y tadi, ada A-nya gitu, ada B-nya di depannya ya. Saya kalikan sebuah angka, maka rumusnya mirip sekali, hampir nggak berubah, di mana varians dari AX plus BY itu adalah A kuadrat dari varians X ditambah B kuadrat kali varians Y ditambah 2AB kali covarians XY. Ya. Jadi kalau dengan simbol itu adalah A kuadrat kali sigma X kuadrat, ini adalah varians Y, ditambah B kuadrat kalikan varians Y, sigma Y kuadrat, ditambah 2AB kali covarians XY. Nah, sekali lagi, ini semua sama bentuknya ya, mirip sekali dengan yang di atas, mirip sekali dengan yang ini. Hanya ada A kuadrat dan B kuadrat di depannya, ditambah 2AB. Dikalikan, apa itu? Sekali lagi, covarians XY adalah korelasi. XY dikalikan standar deviasi X dikalikan standar deviasi Y. Nah, yang paling menarik di sini karena di sini ada korelasi. Kita akan membahas lebih dalam tentang korelasi ini karena inilah yang menyebabkan sebuah diversifikasi itu jadi ada gunanya. Kenapa kita bisa menghilangkan risiko tanpa mengurangi expected return? Karena ada unsur ini. Jadi kita mau tidak mau harus memahami sedikit tentang korelasi untuk mengerti betul-betul kenapa diversifikasi adalah jalan terbaik buat berinvestasi. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu korelasi, kita lanjutkan sedikit review matematikanya. Kita akan bahas matematika SMA ini, ya, di mana persamaan kuadrat
ya, Anda pasti dari tadi sudah lihat ini mirip-mirip persamaan kuadrat yang sederhana. Di mana kalau saya punya U tambah V dalam kurung dikuadratkan, itu adalah U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 2UV. Ya, jadi ini mirip banget ya bentuknya ya. Ini kuadrat tambah ini tambah 2, ini kali ini, kan mirip ya. Nah, jadi kalau di persamaan yang di atas ini, ya, katakan rho X-nya sama dengan 1, korelasi di antara X dan Y itu 1, ya, ini persamaannya jadi A kuadrat sigma X kuadrat ditambah B kuadrat sigma Y kuadrat ditambah 2AB, ininya nggak ada ya, sigma X sigma Y. Ya, itu berarti si U ini bisa disederhanakan menjadi A sigma X dan V ini B sigma Y. Ya, persis persamaan kuadrat biasa nih. Ya. Ya, ini kita substitusi ya. Jadi yang namanya U itu sebenarnya adalah A kali sigma X, yang namanya V ini adalah B kali sigma Y. Oke. Nah, kalau korelasinya minus 1, maka persamaannya jadi gini. Ya, U kuadrat, yaitu A sigma X ya, dikuadratkan kan jadi begini. U kuadrat, kemudian V-nya itu adalah B kali sigma Y, ini adalah V kuadrat, dikurangi 2 UV, ya, yaitu A sigma X, B sigma Y, di sininya minus 1 ya. Dan ini, bentuk ini bisa disederhanakan jadi U kurang V kuadrat. Oke, ini simpel ya. Nah, ini disimpan dulu sebentar karena akan dipakai lagi. Sekarang kita mau kembali ke sini. Apa sih yang disebut korelasi? Apa yang disebut dengan korelasi? Ya, rho XY ini apa? Oke. Nah, seandainya saya membuat tabel dari return saham pertama dan saham kedua selama 6 periode. Saham pertama di periode pertama menghasilkan 7%. Saham kedua 6%. Di periode kedua, bisa 1 bulan atau 1 tahun, saham pertama menghasilkan 4%, turun dia. Saham kedua turun juga ke 5%. Di periode ketiga, saham pertama naik 9%. Saham kedua juga ikut naik 10% return-nya. Ya. Nah, di periode keempat, ini return-nya turun ke 3%. Saham kedua juga turun ke 2% return-nya. Ya. Nah, di periode kelima, dia naik ke 6% return pada periode tersebut. Nah, si saham kedua, return-nya juga ikut naik. Dan di periode terakhir, dari 6 turun ke 2, dan si saham kedua juga ikut turun. Sepintas, saudara melihat ini searah ya. Jadi kalau si R1, saham satu lagi naik, hasilnya lagi bagus, saham tersebut, si saham 2 juga cenderung bagus. Sedangkan ketika saham satu lagi agak turun, saham kedua juga agak turun. Nah, itu artinya ada korelasi positif di antara keduanya. Ketika return yang satu naik, maka return yang kedua juga ikut naik. Itu positif hubungannya. Seperti ini kalau dipetakan dalam scatter plot. Contoh di periode 1, 7 dan 6 ya. Return 1, 7, return 2, 6. Kita bikin 2 sumbu yang adalah return dari masing-masing saham. Kita coba buat scatter plot. Nah, 7 itu mungkin yang di sini ya. Ini 7, titik ini, return-nya R1-nya 7, R2-nya 6. Berarti di sini ya. Nah, inilah return di periode 1. Di mana return satunya si saham 1 menghasilkan 7, saham 2 menghasilkan 6. Titiknya di situ ya. Nah, periode 2, 4 dan 5. Ya, mungkin yang ini ya, periode 2. Ini 4, R2-nya 5. Periode 3, 9. Nah, di sini 9%, R1-nya di sana 10. Periode 4, 3 dan 2. Ya, jadi 3, R1 dan 2, R2-nya. Dan seterusnya. Jadi kita lihat
hubungannya ini seperti garis lurus. Ya, seperti hubungan yang positif. Jadi ada korelasi positif. Jika R1 lagi naik, saham satu lagi bagus performance ya, saham 2 juga ikut naik tuh. Sedangkan jika saham satu lagi jeblok di sini, turun ke sini, maka return 2 juga ikut jeblok. Sehingga hubungan mereka di antara kedua saham ini kalau diplot, dia seperti garis lurus yang miring ke kanan atas. Nah, saya kasih contoh sebaliknya. Kalau negatif, di periode pertama, saham pertama menghasilkan return 7%. Saham kedua relatif nggak bagus, cuma 3%. Di periode kedua, saham pertama turun ya dari 7 ke 4% returnnya. Sedangkan saham kedua naik dari 3 ke 4. Di periode ketiga, saham pertama naik dari 4 ke 9%. Sedangkan si saham kedua jeblok ke 2%. Di periode keempat, dari 9 turun ke 3, tapi saham kedua dari 2 ke 10 malah naik. Dan seterusnya. Kalau kita petakan seperti ini. Ya, jadi ketika saham satu bagus, saham kedua malah jeblok. Nah, ini ya, waktu di sini, contohnya di sini saham satunya jeblok. Ini ya, mungkin pada saat dia 2%, saham satu 2%, saham ketiga malah bagus 9%. Ya, dapat 9%. Jadi hubungannya inverse atau berbanding terbalik alias negatif. Dalam bahasa statistik ini disebut kedua variabel ini memiliki korelasi negatif. Di mana ketika R1 tinggi, R2-nya rendah. Tapi ketika R2-nya rendah, R1-nya tinggi. Ini hubungannya negatif namanya. Itu yang disebut korelasi. Nah, saya akan memberikan gambaran secara visual R1, R2 tadi dalam berbagai kemungkinan. Nah, jadi kalau tadi persis di garis lurus, itu korelasinya kita sebut 1+1. Ya, berarti antara R1 dan R2 persis searah dan tepat ada di garis. Nah, kalau korelasinya agak kecil, kita turunkan 0,9, masih positive correlation, tapi high, ya dari 1 turun sedikit, jadi ini masih tinggi korelasinya. Maka datanya tidak persis menyebar di garis lurus, tapi masih dekat ke garis lurus. Ya, ke garis lurus artinya asosiasi atau korelasi keduanya itu kuat, tetapi tidak sempurna. Kalau di sini sempurna, persis. Kalau di sini naik sekian, maka di sana naik sekian. Ya, persis ada gradiennya ya. Ini naik 2 kali lipat, di sana naik 2 kali lipat. Persis. Kalau di sini tidak persis, tapi cukup kuat hubungannya. Itu ya yang disebut high positive correlation. Kalau semakin low, positive correlation miringnya masih sama ke kanan atas ya. Jadi kalau R1-nya naik, R2 juga masih naik, masih begitu. Tapi dia udah tidak terlalu dekat dengan garis, jadi ada selisih-selisihnya begitu. Ya, jadi kalau ini naiknya banyak, ya R2 juga naik, tapi nggak sebanyak R1 misalnya. Ya, jadi ini lebih longgar, hubungannya tidak terlalu ketat lagi, tidak terlalu kuat. Lalu kalau tidak ada korelasi ya seperti ini, kita nggak bisa lihat R1 dan R2 kayak nggak ada hubungannya. Apakah positif atau negatif nggak kelihatan. Ini artinya no correlation, alias koefisien korelasi R1 R2-nya 0. Oke. Nah, sekarang kalau negatif, nah kalau dia cenderung seperti ini, berarti kalau R1 naik, cenderung R2 turun. Sebaliknya, kalau R1 turun, R2 cenderung naik. Berarti ada korelasi yang negatif. Tetapi tidak terlalu ketat ya, tidak terlalu persis ada di garis. Nah, kalau korelasi negatif yang kuat, dia semakin dekat ke garis. Ya, kita semakin bisa tahu kalau R1-nya tinggi, pasti R2-nya rendah. Kalau R1-nya rendah, R2 pasti tinggi. Semakin pasti, semakin dekat prediksi kita, semakin mendekati garis lurus, garis yang punya gradien negatif. Ya. Nah, kalau perfect negative correlation, ini berarti sempurna. Kita kalau ini turun 2 kali lipat, maka di sana naik 2 kali lipat. Di sini turun 1/4, di sana naik sekian kalinya. Itu bisa diprediksi sesuai dengan persamaan garis ini. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau dua aset punya korelasi positif, berarti dia bersamaan geraknya. Yang satu lagi bagus,
Yang satunya bagus, itu artinya korelasi positif. Dan kalau positif sempurna, itu selalu sempurna. Berarti ini naik 2 kali, ini naik 2 kali. Ini naik 3 kali, ini naik 3 kali. Begitu. Itu namanya korelasi positif. Tapi kalau tidak berkorelasi, ya nggak ada hubungan. Di sini naik ya, di sini bisa turun. Ya, belum tentu. Ya, kalau di sini naik ya ada juga yang turun R2-nya kan. Di sini R2 kecil, di R1-nya kecil, R2-nya ada yang besar, ada yang kecil. Nggak ada hubungan di antara keduanya. Tapi kalau korelasi negatif, ketika saham satu lagi bagus, R1-nya lagi tinggi, R2-nya lagi jeblok. Begitu ya. Waktu R1-nya lagi jeblok, R2-nya tinggi. Itu artinya korelasinya minus, ya, minus. Berarti korelasi itu antara +1 sampai -1 dan gambarnya sudah diberikan ilustrasi di sini. Ini adalah korelasi antara return dari dua buah aset. Ya, kita ingin lihat apakah hubungan dia positif atau negatif. Baik, sekarang kita masuk ke menghitung risiko. Bagaimana menghitung risiko dari dua risky assets? Di awal tadi kita sudah menghitung return-nya yang hubungannya linear. Sekarang bagaimana dengan risikonya? Atau standar deviasi dari sebuah portfolio yang terdiri dari dua stok X dan Y atau salah satunya bonds, ya. Nah, jumlah standar variance atau risiko dari sebuah portfolio adalah ditulis di rumus ini ya. Jadi variance dari sebuah portfolio yang terdiri dari dua elemen, ingat tadi ya, var X ya, ditambah var Y ditambah 2 kovar XY. Rumus umumnya kan gitu ya. Jadi kalau belum dikasih pembobotan, varian sebuah portfolio atau gabungan X plus Y, varian X plus Y adalah var X ditambah var Y ditambah 2 covariance dari X dan Y. Nah, kalau ada pembobotannya tinggal ditambah depannya. Ya, seperti tadi var AX plus BY itu sama dengan A kuadrat kali var X ditambah B kuadrat kali var Y ditambah AB, 2AB kali kovar AB. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. W1 kuadrat dikalikan sigma 1 kuadrat ditambah W2 kuadrat dikalikan sigma 2 kuadrat ditambah 2 W1 W2 dikalikan rho 12 alias korelasi 12 dikalikan standar deviasi saham pertama, standar deviasi saham kedua. Ya. Di mana rho 12 dikalikan sigma 12 ini, sigma 1, sigma 2 ini adalah covariance. Oke. Jadi kalau kita ambil akar kuadratnya, itu adalah standar deviasi dari portfolionya. Tinggal ambil akar kuadrat dari persamaan di atas, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Korelasi ini kita tahu antara -1 sampai dengan +1. Nah, apa yang terjadi kalau korelasinya +1, di mana itu adalah nilai maksimum dari rho 12 ini. Korelasi ini kan paling tinggi 1. Dan itu adalah nilai maksimum yang akan dicapai untuk persamaan ini. Jadi variance portfolio akan paling tinggi jika kedua aset itu punya korelasi positif +1. Sekali lagi ya, sebuah portfolio yang ada dua risky asset, itu nilai variansnya atau standar deviasinya akan paling tinggi ketika dua-duanya searah, +1. Itu resikonya jadi tinggi, paling tinggi di situ. Ya, di mana kalau kita masukkan ke persamaan di atas, ya ini menjadi W1 kuadrat, ini sama persis, ininya 1 ya, +1, berarti kali ini. Dan tadi akar kuadrat ya, kalau kita lihat persamaan kuadrat, ini tidak lain, ya kalau ini U kuadrat tambah V kuadrat tambah 2UV, ya itu akar kuadrat dari persamaan itu adalah U plus V. Ya, jadi seperti ini, U plus V. Ya, W1 kali sigma 1 tambah W2 kali sigma 2. Jadi seperti ini. Bisa kita sederhanakan kalau rho-nya 1, 2 adalah 1 plus 1, maka ini menjadi persamaan linear. Persamaannya persis seperti waktu return. Ingat ya, return-nya si portfolio
W1 kali ER1 ditambah W2 kali ER2. Berapa expected return yang ke-1 ke-2 tinggal dibobotkan. Ternyata jika korelasinya 1, maka standar deviasinya juga sama, hubungannya persis linear seperti ini. Ya tinggal bobot yang pertama kalikan standar deviasi yang pertama. Ya, ditambah bobot yang kedua kali standar deviasi yang kedua. Sama persis, cuma expected return-nya kita ganti jadi standar deviasi. Itulah standar deviasi si portfolio. Ya. Jadi sama-sama linear. Return-nya linear, risikonya juga linear. Jika korelasinya plus 1 di antara kedua aset dalam portfolio kita. Dan itu adalah nilai yang paling tinggi dari sigma portfolio. Jadi, sigma portfolio ini sangat tergantung kepada korelasi aset di dalamnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau minus 1? Itu kan nilai korelasi yang paling kecil. Berarti persamaan yang di atas ini menjadi seperti yang di sini. Tanda plus di sini menjadi minus karena rho 1, 2 ini minus 1. Ya, jadi minus 2W1, W2 kali sigma 1 kali sigma 2. Maaf, ini nggak ada ya, angka 2 ini. Jadi itu adalah W1 kali sigma 1 dikurangi W2 kali sigma 2. Ini sama persis dengan UV tadi ya. U plus V dalam kurung dikuadratkan kan U kuadrat tambah V kuadrat ditambah 2UV. Nah, ini yang minus. Berarti U dikurangi V ya dalam kurung kuadrat itu adalah U kuadrat tambah V kuadrat dikurangi 2UV. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi ini. Dan kalau Anda lihat di sini karena ini sifatnya minus, di sini ada minus. Kita bisa mencari satu bobot tertentu, ada sebuah titik di mana angka yang di belakang ini sama persis dan angka di depan, sehingga kalau ini dikurangi ini menjadi 0. Berarti ada satu bobot tertentu di mana nilai di belakang ini, kalau dikalikan W2 dikalikan sigma 2, itu besarnya sama dengan W1 kali sigma 1. Dan waktu bobot tersebut tercapai, W2 tertentu itu dikalikan sigma 2 besarnya sama dengan ini, berarti ini menjadi 0. Ya, sekali lagi, jadi bisa kita mencari sebuah titik optimal ya, di mana ada sebuah bobot W2 yang kalau dikalikan sigma 2 itu sama dengan W1 kali sigma 1. Sehingga kalau ini dikurangi ini itu menjadi 0. Berarti pada waktu korelasi dua aset di dalam portfolio kita minus 1, negatif sempurna, ada sebuah titik komposisi bobot W1 atau W2 itu bobot ya, dari kedua stok yang menyebabkan variansinya jadi 0 atau standar deviasinya jadi 0. Karena ini saling menghilangkan. Kita bisa cari angka itu. Ya, dan artinya si portfolio tidak lagi punya resiko. Alias Anda bisa beli sebuah portfolio, menyusun sebuah portfolio yang resikonya 0. Wow, ini hebat ya. Jadi saya coba gambarkan ya, kita kembali ke contoh aja. Contoh variance bond 12%, standar deviasi maksud saya. Standar deviasi stok 20%. Lebih tinggi ya. Berapakah standar deviasi portfolio yang terdiri dari satu stok dan satu bond? Seperti di atas. Ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Kalau korelasi si bond sama stok ini 1, maximum values, kita anggap 1 ya, maka hubungannya linear. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, sigma P-nya adalah W1 kali sigma 1 tambah W2 kali sigma 2. Nah, itu digambarkan di sini nih, di garis ini. Ya, rho sama dengan 1 plus 1 nih. Hubungannya linear, semakin banyak stoknya, semakin tinggi deviasinya. Ya, jadi kalau 100% beli stok di sini, maka deviasinya ya deviasi si stok 20%. Kalau bobot si stok kita kurangi, maka deviasinya juga turun.
Kalau 100% artinya bobotnya W1 itu saya belikan bond 100% ya, maka dia turun. Ya, berarti bobot si stok 0, bobot si W2-nya 0, W1-nya bobot si bonds 100%. Ya, sehingga saya mendapatkan standar deviasi dari si bond 12%. Ya, jadi hubungannya linear. Kalau 50-50 ya di tengah, persis seperti return tadi. Jika korelasinya +1. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, jadi ini nilai maksimum ya. Nah, tadi kita udah tahu. Sekarang kalau row 1, 2-nya korelasinya -1. Nilai minimum ya, paling kecil kan row 1, 2. Maka persamaannya menjadi W1 kali sigma 1 dikurangi W2 kali sigma 2. Kita bisa plot di gambar ini. Misalnya W1 100%, 1 ya, kita belikan bond semua. Berarti di sini 12% ya. Berarti di sini bobotnya 0. Ya, jumlah stok 0, di titik ini kita dapat 12%. Jadi sama. Pada saat korelasi -1 dan +1 sama, titik awalnya sama. Baik yang +1 maupun yang -1 itu sama. Nah, tetapi seiring dengan menambah yang kedua ini kita tambah ya. Tadi kan di sini 12% nih. Ya 12%. Tapi kalau saya tambah W2, berarti saya udah beli yang stok. Ya, semakin ke kanan kan stoknya tambah. Ini berkurang. Jadi angka 12% ini dikurangi something. Berapa persen kali 20% nih. Akibatnya dia turun. Ya, bukannya naik. Tambah stoknya, defisinya turun lagi. Tambah lagi stoknya, defisinya turun lagi. Tambah lagi stoknya ke kanan ya. Makin ke kanan, makin turun lagi. Tambah lagi stoknya, makin turun lagi. Dan seterusnya sampai ada titik di mana 0. Artinya W2 kali sigma 2 ini sama dengan W1 kali sigma 1. Itu jadi 0. Titiknya di sini berhentinya. Nah, sampai kalau saya tambah lagi, dia naik lagi ya bobotnya. Bobotnya nambah lagi ya. Jadi Anda bisa hitung angkanya ya, bahwa ini akhirnya dia kenapa naik lagi, karena yang 12%-nya mengecil. Ya, kalau bobot si bonds-nya tambah sedikit, maka angka yang kecilnya kan semakin kecil. Ya, dia akan menjadi naik lagi. Ya. Nah, artinya ada satu titik di mana kita bisa memperoleh standar deviasi yang 0 di sini. Standar deviasinya 0. Ya. Ingat di rumus ini ya, standar deviasinya 0. Nah, ini adalah nilai minimum. Kita mencapai kurva yang di bawah ini, ya, pilihan kita menjadi seperti yang di bawah ini jika korelasi antara aset 1 dan aset 2 ini -1. Nah, semua yang lain bagaimana kalau misalnya korelasinya tidak +1 persis atau tidak -1? Nah, berarti hubungannya seperti ini. Antara maksimum dengan minimum. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau katakan 0,9 mungkin seperti yang garis merah ini. Jika korelasi kedua asetnya tambah kecil, mungkin 0,7. Dia seperti garis putus-putus ini. Nah, makin ke bawah. Bagaimana kalau 0,3? Ya, mungkin di sini. Bagaimana kalau 0? Mungkin di sini. Bagaimana kalau minus 0,5? Makin ke bawah lagi. Bagaimana kalau minus 0,9? Mungkin makin ke bawah lagi. Nah, bagaimana kalau -1? Baru dia garis persis ke bawah. Jadi bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Seperti parabolik. Walaupun tidak persis parabolik ya, ini turun dia. Makin turun, makin lama makin turun. Ya, dan akhirnya sampai kalau -1 dia akan mencapai bentuk yang garis yang turun ke bawah sampai ada titik di mana deviasinya 0. Ya, jadi kalau korelasinya positif dia dapat nilai maksimum, tapi kalau kalau dia -1 kita bisa mencari sebuah portfolio yang deviasinya 0. Dan jika kurang dari 1, maka dia akan membentuk garis lengkung seperti ini. Ya,
Artinya apa? Penjumlahnya nggak linear. Ya, artinya ada satu komposisi di mana ketika saya nambah aset yang beresiko, ya, justru semakin turun resikonya. Ya, kita tambah yang 20% nih deviasinya, malah turun resikonya. Kalau arahnya berbeda, yang penting itu adalah arahnya berbeda. Ya, jangan sampai arahnya sama. Ya, kalau arahnya sama ya dia nggak ada manfaatnya. Nah, jadi seperti itu gambarnya ya. Risiko dari dua riski aset, ya kita akan melihat bahwa terdapat beberapa kurva karena standar deviasi portfolionya tergantung kepada berapa sih korelasi di antara kedua riski aset tersebut. Jika tidak perfectly correlated, tidak seperti ini, maka standar deviasi portfolio selalu akan lebih kecil daripada penjumlahan linearnya. Ini yang linear ya. Yang linear kan tadi kan W1 kali sigma 1 tambah W2 kali sigma 2. Selalu akan di bawah garis itu. Ini garisnya, yang plus 1. Jadi kalau korelasi kedua asetnya tidak persis 1, dia akan selalu lebih kecil. Selalu lebih kecil resikonya dibandingkan membeli satu-satu. Jadi begitu digabung, resikonya turun. Jika korelasinya tidak plus 1. Nah, itulah gunanya diversifikasi. Ya. Jadi kita mendapat keuntungan. Artinya kalau kita berhasil mengumpulkan dua aset, memasukkan dua aset ke dalam sebuah portfolio dan kita berhasil menemukan dua aset yang korelasinya tidak plus 1, maka semakin kecil korelasi aset di dalam portfolio itu, semakin kecil standar deviasi atau resiko portfolionya, turun resikonya. Artinya semakin besar manfaat diversifikasinya. Ya, jadi kita sudah membuktikan secara matematis, dua aset yang nggak berkorelasi positif, jika digabung, resiko gabungannya itu lebih kecil daripada resiko masing-masing. Ya, lebih bagus kalau kita gabung. Selalu kita bisa mengurangi resikonya. Ya, jadi ingat, itu terjadi kapan? Kalau korelasinya tidak plus 1. Ya, jadi kalau saya gabungkan dengan yang pertama, return dan standard deviation, ya rumusnya seperti ini ya. Return dari portfolio adalah rata-rata tertimbang weighted average dari kedua aset. Ya, tidak ada yang aneh. Standar deviasi portfolionya seperti ini. Ya, W1 kali varians yang pertama, W2 kuadrat kali varians kedua, ditambah 2W1, W2, dikalikan korelasi sigma 1, sigma 2, atau ini kita sebut covariance. Jadi besarnya risiko si portfolio itu tergantung daripada korelasi aset di dalamnya. Nah, itulah kenapa orang menyusun portfolio. Karena kalau saya bisa memasukkan aset-aset yang korelasinya tidak plus 1, nggak searah, saya bisa menurunkan risiko portfolio. Nah, itulah yang dikatakan dalam contoh-contoh sebelumnya, kita membuang risiko unik di perusahaan. Ketika satu perusahaan punya risiko unik lagi bagus, tapi risiko unik perusahaan lain lagi jelek, ya terjadi kejadian buruk di satu perusahaan lain, sementara kejadian unik di perusahaan tertentu yang lain juga bagus. Jadi yang perusahaan bagus menutupi kerugian di perusahaan yang jelek. Sehingga secara portfolio, secara gabungan, risikonya jadi hilang atau paling tidak turun. Asal mereka nggak bergerak searah. Ya, contohnya kalau saya menggabungkan saham bank dengan saham otomotif. Waktu saham bank bagus, ya, performanya lagi bagus, ternyata yang otomotif turun. Sebaliknya waktu otomotif bagus, performa bank turun. Nah, ini berarti mereka berkorelasi negatif. Jika keduanya saya gabungkan dalam bisnis saya, dalam sebuah portfolio, ya, dalam portfolio saham saya, maka itu saling menghilangkan risiko unik si bank sama risiko unik si otomotif. Risiko kejadian unik di bank, efeknya akan menghilangkan kejadian unik di efek dari kejadian unik di perusahaan otomotif. Ya, kalau mereka tidak searah. Gitu. Jadi kita selalu ingin mencari aset-aset yang korelasinya jangan sama, yang beda-beda arahnya. Kalau kita gabungkan, maka
resiko gabungannya itu akan lebih kecil daripada resiko masing-masing. Bahkan kalau kita bisa menemukan korelasi yang -1, ya betul-betul -1, kita bisa betul-betul menghilangkan ini ya, ini menjadi 0, angka ini bisa menjadi 0. Ya, seperti telah ditunjukkan dalam grafik sebelumnya. Nah, jadi saya coba gambar keduanya dalam chart ya. Return dan standar deviasi kita buat dalam sebuah chart. Expected return kita tahu persis, bentuknya linear. Semakin banyak stoknya, ya dari tadi return bonds 8, return equity 13, hubungannya linear. Standar deviasi juga kita tahu, ada berbagai macam ya, tergantung korelasinya. Jika +1 gambarnya linear. Jika -1 gambarnya seperti ini, ada titik nolnya. Dan semua di antara 1 dan -1 pasti ada di antara garis yang hitam di atas dan garis putus-putus ini. Ya, kalau korelasinya makin kecil, makin ke bawah dia. Makin banyak manfaat pengurangan risikonya. Makin terjadi itu pengurangan risiko kalau korelasinya makin kecil. Ya, bahkan kalau -1 kita bisa mencapai satu titik di mana korelasinya akhirnya menghasilkan kalau itu -1 maka kita bisa mendapatkan portfolio di mana resikonya menjadi 0. Sekarang saya coba gabungkan kedua chart ini. Saya akan menggabungkan kedua chart ini di mana sumbu X-nya saya pakai standar deviasi. Sumbu Y-nya saya pakai expected return. Jadi tetap seperti ini. Tapi X-nya, sumbu datarnya standar deviasi. Keduanya saya akan plot dalam sebuah chart. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini standar deviasi ke atas expected return. Nah, kita akan lihat portfolio itu seperti ini. Kalau korelasinya 1, kita sudah tahu ya, kalau korelasinya +1, maka expected return hubungannya linear. Demikian juga standar deviasi, linear. Kalau +1. Ya, jadi contoh kalau kita beli debt doang, 8% kita dapat return, kalau beli stok doang 13%. Di antaranya ya ambil di antara ini, linear ini. Ya kalau 50-50 di tengah, 10,5 tadi ya. Demikian juga standar deviasinya. Ya, standar deviasi si debt tadi 12%. Standar deviasi si equity 20%. Jadi kalau ambil di tengah-tengah 12 tambah 20 32 dia 16 ya. Linear juga. Ya, berarti untuk mendapatkan 10,5% expected return ya, saya akan mendapatkan risiko 16% dengan menggabungkan D plus E. D dan E ini ya. Stok dan bonds ini. Dua aset berisiko ini. Itu jika korelasinya 1. Jika korelasinya -1, saya bisa mencari satu bobot di mana standar deviasi jadi 0. Nah, di sini ya kalau digambarkan, jika korelasi D sama E ini -1, maka dengan menambah D, kan kalau 100% D di sini ya, saya belum beli stok, titik awalnya sama di sini. Saya beli debt semua, 8% return, 12% risiko. Lalu saya tambah equity, dia bukan ke sana, bukan naik, tapi ke kiri. Berkurang deviasinya. Dan expected return-nya naik. Kenapa? Karena expected return equity kan lebih tinggi daripada si debt ini. Saya tambah lagi equity-nya. Expected return naik. Ya, mungkin tadi di sini sekarang naik ke atas. Tapi resikonya justru turun. Wow, this is amazing ya. Saya tambah lagi equity-nya. Ya, itu equity kan lebih beresiko. Jadi begitu saya tambah yang beresiko itu, justru resikonya malah turun. Nah, turun nih. Ya, standar deviasinya turun. Sementara expected return-nya naik. Sampai pada sebuah titik di mana resikonya jadi 0. Nah, kalau saya tambah lagi, baru dia balik lagi ke sana. Nah, sampai 100% equity, di mana return-nya 13% dan resikonya 20%. Ya. Jadi kalau korelasi -1, gambarnya seperti ini. Kalau +1, seperti ini. Dan kalau korelasinya di antara 1 dan -1, berarti gambarnya melengkung ke kiri, seperti ini. Ya, contoh kalau korelasinya 0,3, mungkin gambarnya seperti ini.
yang merah ini. Makin kecil lagi 0, ya korelasinya seperti garis putus-putus ini. Makin kecil lagi, makin ke kiri dia. Semakin kecil dan akhirnya ketika minus 1 persis gambar yang di sini. Nah, jadi ini menarik. Ya. Dari gambar ini kita tahu bahwa untuk setiap tingkat korelasi antar kedua aset dalam portfolio, kita akan memperoleh yang disebut portfolio opportunity set. Sebuah himpunan kesempatan ya atau kemungkinan yang ada. Ini adalah kemungkinan portfolio yang ada. Kalau misalnya untuk setiap tingkat korelasi ya, misalnya korelasi 1, kemungkinan saya hanya ada di sini nih. Mau pilih yang mana, saya bisa mix debt-nya berapa, equity-nya berapa, pasti expected return dan deviasinya ada di garis ini. Tinggal saya mau pilih yang mana gitu. Ya. Nah, jika korelasinya 0,3, gambarnya seperti ini. Opportunity set-nya ada di garis merah ini. Pilihan saya ada di situ. Opsi-opsi saya ya, mau banyak equity atau enggak, itu ada pasti kombinasi hubungannya antara expected return dan deviasi ada di garis yang merah ini. Nah, untuk korelasi yang lebih kecil lagi 0, opportunity set-nya ada di garis putus-putus ini. Dan jika korelasinya minus 1, maka opportunity set saya ada di sini. Ya. Itu alias berbagai pilihan kombinasi bobot dua aset ya. Portfolio opportunity set adalah pilihan kombinasi bobot dua aset yang akan menghasilkan berbagai risk atau expected return yang memungkinkan. Ya, jadi kalau plus 1 ya yang mungkin saya ganti-ganti bobot ya, bonds dan equity hanya ada di sini. Tapi kalau 0,3 ya pilihannya ada di sini. Mau ambil yang mana? Kalau 0 ada di sini. Nah, bagaimana saya pindah dari satu titik ke titik lain ya dengan mengubah bobot berapa persen debts ya, berapa persen equity-nya. Ya, jadi kalau 0 misalnya ya korelasinya 0, maka pilihannya opportunity set saya ada di garis putus ini. Artinya kalau saya beli debt saja, startnya di sini. Saya tambahkan stok. Nah, tambah lagi, terus kalau 100% stok ada di sana. Ya, jadi untuk setiap tingkat korelasi saya punya opportunity set yang berbeda. Ya, kalau plus 1 di sini, minus 1 di situ, anything in between seperti itu bentuknya. Itulah opportunity set yang dimiliki seorang investor jika menggabungkan dua buah risky asset. Bentuknya akan sangat tergantung kepada korelasi di antara dua aset itu. Ya, nah sekarang benar nggak sih Pak? Bisa nggak sih risiko betul-betul nol? Nah, saya kasih intuisinya. Saya akan kasih intuisi betul-betul ada nggak sih di mana kita bisa mencapai sebuah portfolio yang tidak ada risikonya sama sekali dengan mencampurkan dua aset yang berkorelasi negatif. Saya mau kasih contoh ya. Ada sebuah toko hanya menjual, tadinya dia hanya menjual es krim ya. Nah, ini ada 5 periode. Di periode pertama, penjualan es krim laku karena suhu panas di periode 1 ini, 38. Periode kedua, profitnya tinggal 34, turun ya karena kurang laku, karena dingin di sini. Periode ketiga panas lagi, jadi laku lagi es krimnya. Periode keempat kurang laku, periode kelima laku. Ya, jadi kalau dilihat rata-ratanya profit yang didapatkan itu 36, 38, 34, 38, 34, 38 ya. Kalau dihitung rata-ratanya expected return bisnis ini bisa profit 36. Ya, katakan 36 juta, 36 ribu, apa saja. Ini contoh aja ya. 36, katakan 36 ribu atau 36 juta dah setahun. Dalam 5 periode, maaf. Dalam 5 periode, kita bisa untung 36 juta rupiah. Tetapi, ini nggak stabil, naik turun. Ada deviasinya ya. 38, 34, 38, 34, 38, naik turun dia. Ada hari-hari bagus, ada hari-hari sepi gitu. Nah, tapi kalau modalnya tadi saya bagi dua, untuk jual es krim dan jual payung, di mana terjadi perfectly negative correlation, nah, penjualannya jadi dua macam ya. Karena dibagi dua, nah, di hari yang panas ini, es krim laku 19, tapi payung nggak laku karena nggak hujan gitu. Penjualannya 17. Tapi di periode berikut, payungnya yang laku, mungkin ini agak gerimis hujan, es krimnya kurang laku, jadi 17. Di periode ketiga panas lagi, yang laku es krim, yang payungnya kurang laku. Balik lagi,
Di periode keempat, es krimnya kurang laku karena gerimis, payungnya laku, dan seterusnya. Ya, rata-rata penjualan profitnya es krim itu 18 juta dalam 5 periode ini. Rata-ratanya profitnya si payung 18 juta juga. Ya, dan kita lihat ini gerakannya perfectly negatif. Waktu ini dari sini ke sini turun, penjualan payung malah naik. Dari sini naik, si es krim naik, payung malah turun. Di sini turun, di sini naik. Jadi itu perfectly negatif correlation di antara keduanya. Nah, akibatnya apa? Total penjualannya ini tambah ini 36 profitnya. Di sini 36, di sini 36, 36, 36, 36. Ini stabil. Tidak ada guncangan sama sekali, tidak ada gejolak sama sekali, rata. Karena saling menghilangkan antara gejolak si es krim dan si payung. Saling menghilangkan karena arahnya sempurna negatif 1. Ini memang datanya kan dibuat begitu ya. Ini saya berikan contoh simulasi. Ya. Dalam kenyataannya, ya mungkin tidak ada dua aset yang betul-betul minus 1. Kalau Anda bisa dapat yang minus 1, 2 aset, Anda bisa kaya raya. Anda bisa invest tanpa risiko sama sekali, 0% risikonya, nggak ada gejolak. Itu sudah pasti dapat return-nya, tapi nggak ada risikonya. Tidak ada variansinya, tidak ada deviasinya. Dapat untungnya, nggak dapat risikonya. Ya kalau kayak gitu minjem uang di bank banyak-banyak ya. Lalu Anda dapat return yang bagus, lebih tinggi daripada bunga bank, tetapi risikonya 0. Secara teoretikal, itu bisa dilakukan kalau Anda menemukan dua aset yang perfectly negatif atau minus 1. Korelasi di antara keduanya. Anda bisa super kaya. Tapi dalam kenyataannya, tidak ada ya dua aset yang persis minus 1. Tetapi lebih kecil daripada 1, itu sudah bagus bukan? Karena korelasi yang kurang dari 1 akan mengurangi risiko unik masing-masing perusahaan. Sehingga risiko portfolionya akan lebih rendah daripada risiko masing-masing. Begitu digabung dua aset yang berisiko ini, risikonya justru turun jika korelasinya kurang dari plus 1. Mudah-mudahan kita bisa menemukan keinginan kita, idealnya adalah kita ingin mendapatkan yang semakin kecil, semakin mendekati minus 1. Jadi itu pesan pentingnya. Kalau Anda mencampur dua aset yang korelasi return-nya tidak searah, Anda akan mendapatkan manfaat. Yaitu resiko portfolionya akan lebih kecil daripada resiko masing-masingnya setelah digabung. Gitu ya. Baiklah, bagian terakhir saya akan menjelaskan yang disebut dengan efficient frontier. Ya, apa itu efficient frontier? Nah, gambar yang tadi saya coba plot di sini ya. Nah, contoh dua aset berisiko, saham Telkom dan BBCA, Bank BCA. Ini data real ya, saya coba hitung sendiri, keluarlah efficient frontier seperti ini. Jadi, waktu beli Telkom doang, itu di sini, deviasinya, return-nya di sana. Ini monthly, saya pakai data bulanan ya. Jadi, standard deviation of monthly return, standard average monthly return untuk Telkom itu di sini, BCA di sini. Jadi BCA risikonya lebih kecil dan return-nya lebih bagus ya. Tapi dengan mencampurkan keduanya, saya bisa mengurangi risiko nih. Ya, saya mengurangi risiko dan menaikkan expected return. Ya, terus mengurangi sampai pada titik di sini. Ya, dan akhirnya kembali lagi ke sana karena antara BBCA dan Telkom ini kurang dari 1. Dari gambar ini disebut minimum variance frontier itu adalah lower possible variance that can be attained for any level of expected return. The lowest ya, maaf ini harusnya lowest ya. Jadi minimum variance frontier itu adalah gabungan BBCA dan Telkom ya. Kalau di sini saya punya banyak saham ya. Kalau saya gabung ini yang paling kecil. Nah, di sini artinya gini ya, kalau saya gabung dua saham, tadinya di sini dan di sini, dia jadi bisa ke kiri. Nah, ini gabungan yang lebih efisien, yaitu disebutnya minimum variance frontier. Jadi ini variance yang paling kecil
dari gabungan keduanya ada di garis ini nih. Ini disebutnya minimum variance frontier, ya. Kalau saya mencampur lebih banyak aset itu lebih jelas, ya. Jadi di sini ada banyak titik-titik-titik, tapi setelah di mix dia menjadi ada di garis ini pilihannya. Opportunity set saya ada di kiri dan itu sudah pasti variance yang paling kecil, ya, ada di sebelah kiri ya. Jadi semua yang tadinya saham-saham di kanan ini saya bisa cari titik minimumnya. Itu disebutnya minimum variance frontier. Seluruh garis ini disebutnya minimum variance. Ya, karena variance yang paling kecil di sebelah kiri. Ya, variance itu adalah kuadrat dari deviasi. Jadi sama aja ya, mau menggunakan variance atau deviasi sama. Tapi poinnya garis ini adalah yang kita sebut minimum variance. Ya, dari semua pilihan aset yang digabung, kalau beli satu-satu pasti nggak efisien ada di sini. Nah, lebih bagus di sini. Ya, ini adalah yang disebut minimum variance. Lalu ada titik yang disebut global minimum variance portfolio, itu di titik kuning ini. Dari semua pilihan yang ada, maka variance yang terkecil ada di titik ini kan. Nah, sekali lagi, jadi seluruh garis ini kita sebut minimum variance frontier. Frontier itu garis depan, ya. Jadi garis depan garis yang variance paling kecil adalah yang biru ini. Titik global minimum ada di titik kuning ini. Titik kuning ini adalah variance terkecil secara global dari seluruh kemungkinan yang ada, baik yang di sini maupun yang di garis ini. Pilihan terkecil variance-nya ada di titik ini, betul ya? Itu disebutnya global minimum variance. Nah, efficient frontier adalah semua investment yang ada di minimum variance. Ini ya, minimum variance. Jadi kalau saya mix pasti menjadi ke kiri ya. Ke kiri semua saya mix ke kiri. Itu namanya tadi apa? Minimum variance frontier yang ada di atas global minimum variance. Jadi yang di atas ini, di atas titik kuning ini, segmen di atas itu yang kita sebut efficient frontier. Itulah pilihan terbaik. Kenapa? Contoh ya, kalau kita mau mengincar yang di merah ini, ya, ngapain saya ambil titik di sini? Ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya katakan 4,5 deh ini atau 4,3 ya, 4,3 standar deviasinya, maka saya punya dua pilihan di minimum variance frontier ini. Ambil yang di atas atau ambil yang di bawah. Untuk yang di bawah, saya dapat expected return di 0, berapa nih ya? Anda bisa lihat ya, angkanya tentu. Tapi untuk yang di atas, itu return-nya kan lebih bagus. Ya, jadi karena bentuknya kurva seperti ini, yang di bawah titik kuning ini nggak menarik dibandingkan yang di atas. Ya, jadi kita hanya mau tertarik untuk memilih yang di atas. Yang di atas ini istilahnya lebih efisien. Ya dong, ngapain ngambil resiko tapi ngambil return yang di bawah. Ya. Jadi untuk setiap resiko jangan ambil yang di bawah dong, ambil yang di atas. Nah, jadi dari garis minimum variance frontier ini, sisi yang di atas inilah yang menarik, yang kita sebut efficient frontier. Yang di bawahnya memang minimum variance, tapi nggak menarik return-nya. Yang di atas lebih bagus return-nya. Jadi semua pilihan portfolio yang ada di garis ini, yang di atas garis kuning ini, itu kita sebut ada di efficient frontier. Ya, jadi sekali lagi, efficient frontier adalah garis yang ada di minimum variance frontier, tapi yang ada di atas dari global minimum variance. Ya, jadi mudah kalau lihat gambarnya, kalau nggak lihat kata-katanya ya semua garis yang di atas titik minimum variance ini ya, semua yang di sana itu lebih bagus daripada yang di bawah. Jadi yang di atas kita sebut efficient frontier. Pada akhirnya nanti ketika Anda menggabungkan portfolio, beberapa saham, Anda ingin memilih yang ada di efficient frontier, yang return-nya paling maksimum untuk variance minimum. Ya, setelah di mix kan variance minimumnya pilihannya di sini nih. Ya, kita minimize dulu variance-nya, dapatlah garis ini, lalu kita pilih nanti di antara garis ini mana yang kita mau. Yang pasti kita nggak akan pilih minimum variance yang di bawah, tapi maunya minimum variance
yang di atas. Itu yang kita sebut dengan efficient frontier, di mana kita mendapatkan return yang lebih bagus. Ya, paling bagus itu pilihannya ada yang di atas ini, dibandingkan pilihan lain sepanjang minimum variance frontier. Demikian, ada banyak istilah baru, ada beberapa rumus baru juga, ya. Tetapi ini adalah mungkin sesi yang paling matematis ya di antara semua isi kuliah ini. Jadi Anda ulangi, Anda coba ingat dan pahami arti kata-kata ini, ya. Dan saya promise kalau Anda kuasai ini, yang berikutnya akan menjadi sangat mudah. Ya, saya mohon diulangi sampai Anda betul-betul paham mengapa ketika kita menggabungkan dua aset yang korelasinya negatif, kita akan mendapatkan benefit dari diversifikasi, di mana resikonya menurun. Kita membuang unique risk. Dan itu terjadi kalau kita menggabungkan aset-aset yang korelasinya negatif. Dan kalau di plot, kita bisa mencari ya yang minimum variance. Artinya setelah kita menggabungkan aset yang korelasinya tidak plus 1, ya, itu kita akan mendapatkan garis ini dan yang di atas disebut efficient frontier. Anda akan jauh lebih mudah memahaminya kalau Anda mencoba sendiri dalam tugas dan praktikum mata kuliah ini. Nanti Anda ngerti, oh maksudnya dengan menggabungkan kedua ini saya bisa mempunyai banyak opsi pilihan portfolio tergantung bobot BBCA atau telkomnya berapa. Ada banyak pilihan di sepanjang ini. Tentu pilihan yang menarik yang disebut efisien adalah yang di atas titik minimum ini. Demikian, terima kasih untuk perhatian Anda. Pastikan Anda betul-betul paham sebelum kita masuk ke sesi berikut. Saya akan tutup ya dengan sekali lagi diversifikasi membawa manfaat bila aset-aset yang di dalam portfolio kita tidak berkorelasi sempurna. Manfaatnya akan semakin besar kalau korelasinya semakin kecil. Terima kasih. Selamat belajar. Sukses buat Anda semua.